Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Dwi Safira dari kelas 3 Ekonomi Syariah B dengan nomor NIM 401210058. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil jurnal yang telah saya susun dengan judul Strategi Pemerintah dalam Upaya Mengentas Kemiskinan dengan Kebijakan Fiskal di Daerah Jawa Timur. Mengenai kemiskinan, kemiskinan merupakan kondisi di mana masyarakat atau suatu keluarga belum bisa memenuhi kebutuhannya dari kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang lainnya. Hal ini biasanya dikarenakan masyarakat belum memiliki pekerjaan yang tetap atau biasa disebut dengan angkatan kerja, di mana angkatan kerja adalah kelompok pekerja yang masih mencari pekerjaan yang layak. Dengan ini pemerintah mengeluarkan upaya, salah satunya adalah kebijakan fiskal sebagai upaya-upaya mengentas kemiskinan. Setelah data yang saya peroleh dari kompas.com, kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur mengalami penurunan pada periode Maret sampai September 2021 mencapai 313.130 jiwa. Setelah itu ada beberapa faktor yang terjadi terhadap kemiskinan di daerah Jawa Timur. Yang pertama mengenai pengaruh faktor upah minimum, di mana jika masyarakat tidak memiliki upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan, maka di situ akan terlihat bahwa masyarakat masih mengalami kemiskinan. Yang kedua yaitu pengaruh sumber daya manusia. Dapat dikaitkan bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu faktor karena SDM adalah salah satu bukti kualitas masyarakat, di mana masyarakat tersebut mampu atau tidak untuk mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya, pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan. Hal ini karena semakin tinggi angka pengangguran, maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan yang dapat disebabkan dengan kesempatan kerja yang tidak merata, kesempatan kerja yang terbatas, atau lowongan-lowongan kerja yang masih kurang di daerah Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu dampak yang terjadi terhadap kemiskinan terutama di daerah Jawa Timur. Yang pertama itu pengangguran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengangguran berdampak pada kemiskinan ya. Yang kedua, kriminalitas. Masalah kriminalitas sangat berkesinambungan dengan kemiskinan karena ada dorongan masyarakat untuk berbuat jahat untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, putus sekolah. Mungkin mahalnya faktor biaya menjadi salah satu kayak masyarakat itu nggak mau melanjutkan karena tidak memiliki biaya. Yang keempat, kesehatan. Layanan akses kesehatan yang sebagai besar belum gratis mungkin bisa menjadikan faktor karena biaya kesehatan yang mahal atau obat-obatan yang mahal ini menjadi salah satu faktor kemiskinan. Terus-menerus berobat akan semakin membuat masyarakat itu mengalami kemiskinan. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam mengentas kemiskinan ada 3. Yang pertama itu penerapan zakat, infak, sedekah, di mana penerapan 3 unsur ini dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, sebagai pinjaman lalu mengelola pendapatan, memberikan arahan supaya masyarakat tidak merasa rugi. Yang selanjutnya subsidi bahan bakar atau BBM. Tentunya BBM adalah salah satu hal yang paling dibutuhkan dari berbagai kalangan, seperti pelajar, pekerja, dan sebagainya. Maka dari itu, pemerintah memberikan masyarakat, khususnya Jawa Timur, tentang subsidi ini. Selanjutnya, pengembangan sistem jaminan sosial seperti bantuan BLK, seperti KIP kuliah untuk jenjang pendidikan, yaitu BLT atau PKH. Itu bisa menjadi salah satu karena itu membantu masyarakat yang kurang mampu untuk senantiasa membantu perekonomiannya lah. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal yang telah saya susun ini yaitu kebijakan fiskal dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengentas angka kemiskinan dengan berbagai upaya yang diberikan, seperti tadi penerapan infak dan zakat atau sedekah, subsidi bahan bakar atau lembaga kesosialan yang lainnya.
dengan tujuan semua warga Indonesia khususnya yang ada di Jawa Timur itu merasakan kesejahteraan dan bisa mewujudkan apa yang setara dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.